Nah, kita akan coba masuk, saya akan coba jelaskan tentang penerapan matematika pada permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Nah, ini fungsi permintaannya yang kemarin kita sudah bahas, ya, untuk mendapatkan fungsi permintaan, ya. Caranya sudah tahu, ya. Demikian juga fungsi penawaran, ya. Kita tahu nih, ya. Yang kemarin P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1, nanti dapat fungsi permintaan dan penawarannya sama, ya. Yang ini ya, yang P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan, ya, ini kita untuk mendapatkan fungsinya nih. Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, dapat nih nanti kan pasti fungsi permintaannya berapa, fungsi penawarannya berapa. Nah, ternyata karena kita bicara harga keseimbangan, itu adalah titik potong antara fungsi permintaan dan penawaran, maka kalau kita buat persamaannya, nah inilah ada nih. Nah, jadi QD atau fungsi permintaan itu harus sama dengan fungsi penawaran untuk mendapatkan titik eh, equilibrium atau harga keseimbangan atau harga pasarnya, ya. Sini nih, Q demand harus sama dengan Q supply. Nah, oke. Di buku ada contohnya, ya. Kalian bisa lihat contoh di buku di situ, ada di buku tuh di halaman 90. Bentar, saya masukin sini dulu ya. Oke. Ting. Sini aja lah ya. Contoh di situ diketahui fungsi permintaannya adalah 20 minus 3P. Ya, diketahui. Nah, lalu fungsi penawarannya QS, quantity supply-nya 10 plus 2P. Ini ya, ini nih diketahui nih di contoh soal nih. Perhatiin, kalau fungsi permintaan itu pasti negatif, ya, sifatnya itu negatif dia. Slope-nya negatif, makanya pasti negatif ininya nih. 20 minus 3P. Kayak kemarin kalian lihat contoh-contoh soal kemarin, fungsi permintaan itu pasti negatif. Ininya negatif. Tapi kalau fungsi penawaran itu positif. Ya, perhatiin ini nih. Nah, kita sudah mengetahui nih fungsi permintaannya, fungsi penawarannya kita sudah ketahui. Mungkin lebih enak pakai whiteboard kali ya. Nah, benar pakai whiteboard aja nih. Nah, diketahui saya tulis lagi 20 minus 3P, ya. 20 minus 3P. Nah, fungsi penawarannya fungsi penawarannya adalah 10 plus 2P. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama, harga keseimbangan atau titik tadi ya, equilibrium. Dan yang kedua, kalau di buku di situ jumlah barang yang dijual belikan, jumlah
barang ya yang diperjualbelikan ya, atau Q-nya berapa nih? Kuantitinya, artinya kuantiti yang mana? Kuantiti di titik harga keseimbangan ini. Q-nya berapa? Titik Q-nya. Yang ketiga, eh, di sini kalau di buku, jika terjadi permintaan berubah ya menjadi QD, kalau terjadi permintaannya berubah tadi ya, terjadi pergeseran dengan fungsi 30 min 2P. Nah, berapa harga dan jumlah barangnya? Ya, titik keseimbangan baru. P dan Q titik keseimbangan baru. Ya, ini. Oke. Titik keseimbangan barunya berapa nih? Ya, kita tahu nih harga keseimbangannya berapa, nanti P dan Q berapa, terjadi perubahan nih. Si permintaannya, berarti P dan Q-nya pasti bergeser juga. Baru yang terakhir gambar kurva. Nah, ini pertanyaannya, contoh soalnya ya. Jawabannya adalah seperti tadi. Kita akan jawab yang A dulu. Harga keseimbangan. Ingat, harga keseimbangannya QD sama dengan QS. Oh, kepotong ya? Nah, saya geser lagi. Ting. Nah, kepotong nggak? Nggak ya? Sudah? Nah, oke. Nah, ini pertanyaannya sudah ada. Kita akan jawab. Untuk mencari harga keseimbangan, ingat tadi QD sama dengan QS. Nah, berarti kita masukkan nih si fungsinya. QD sama dengan QS. Kita masukkan 20 min 3P sama dengan 10 plus 2P. Karena kita mau lihat harga keseimbangan, berarti harga, ingat harga. Harga itu P. Kita mau cari P-nya. Nah, lihat di sini. 20 min 3P sama dengan 10 plus 2P. Kita mau cari P-nya berapa? Berarti di situ kita lihat 3P. Nih, ya. 20-nya pindah. 20-nya pindah ya ke kanan, plus 2P-nya pindah ke kiri. Ya, karena kita mau cari P. Jadi minus 3P plus 2P-nya kan pindah nih, pindah ke kiri. Plus pindah jadi minus kan. Nah, jadi minus 3P min, bukan jadi plus tapi min 2P sama dengan 10. Nah, ini tadinya plus 20 pindah pindah tempat nih jadi minus 20. Nah, ini nih. Jadi minus 3P minus 2P. Jadi minus 5P. Sama dengan 10 dikurangi 20. 10 kurangi 20 minus 10. Benar gak? Benar kan? Berarti P-nya berapa? P-nya berarti sama dengan minus 10 dibagi minus 5. P-nya sama dengan 2. P-nya 2. Ternyata di titik keseimbangan, harga keseimbangannya adalah 2. Harga keseimbangannya 2.
di titik keseimbangan tadi ya. Nah, gitu. Ya. Jadi tahu nih harga keseimbangan P-nya ya di titik E, bukan E ya. P, P-nya 2 di titik keseimbangannya ya. Harga keseimbangan harganya 2 nih. Nah, kita mau tahu kan yang B jumlah barangnya diperjualbelikannya berapa dong? Nah, kita masukkan untuk mengetahui jumlahnya. Kita masukkan ke fungsinya. P-nya kan udah ketemu. Nah, kita masukkan ke fungsinya. Fungsi demand-nya. Nih, ya. Kita akan masukkan. Geser biar agak jauh. Nah, P-nya kita udah ketemu nih. P sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsi eh, permintaannya. Ya, kita masukkan berarti Q sama dengan 20. Oh, kecil sih. Q Q sama dengan 20 dikurangi 3P. P-nya berapa? 2. Ya. Nih, 3P. P-nya 2. Berarti Q-nya berapa nih? Q sama dengan 20 dikurangin 2 kali 3, 6. Berarti P-nya, P, Q-nya sama dengan 20 dikurang 6, 14. 14. Nah, ketemu nih titik P dan Q-nya. Berarti kalau kita gambarin grafiknya, gambar kurvanya nih ya, aduh, jadi berantakan. Ini kan, waduh, jadi berantakan. Dia harus jangan di sini nih, saya pindahin dulu. Kalau saya tarik ke atas ini, kalian masih kelihatan nggak? Masih. Masih ya? Kalau saya tarik ke atas ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Nah, nah saya pindahin dulu ke bawah. Ternyata dia berubah. Enggak tahu. Nah, tidak ketahuan ya. B-nya nih. Jumlahnya. Dulu. Yang diperjualbelikan atau Q-nya. Sip. Nah, udah ketahuan nih, udah temu nih. Dari fungsi penawaran dan permintaannya kita tahu titik pertemuannya itu di P-nya 2, Q-nya 14. Nah, kalau misalkan kita gambarkan